Bab 18. Undangan untuk Alfred Hitchcock. 2 minggu kemudian, Jupiter beserta kedua rekannya datang berkunjung ke kantor Alfred Hitchcock. Jupiter membawa sampul surat yang diserahkannya pada sutradara film yang terkenal itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, selain menyodorkan sampul itu. "Hah?" kata Mr. Hitchcock. Dibukanya sampul itu, lalu dikeluarkannya kertas surat berwarna kuning gading yang kelihatannya mahal. Dibacanya sekilas beberapa baris kata-kata yang tertulis di situ, lalu diletakkannya surat itu ke atas mejanya. Jadi aku diundang Mrs. Jonathan Danley untuk menghadiri jamuan makan malam pada kesempatan mana aku akan bisa berkenalan dengan Senior Rafael Santora, katanya. Aku kenal Mrs. Danley, dan aku tahu pasti ada alasan tertentu kenapa kalian disuruhnya membawa undangan ini. Bob tersenyum. Ia menyodorkan sebuah map arsip pada Mr. Hitchcock. Saya rasa ini bisa dianggap informasi yang harus dirahasiakan, katanya. Tapi kami mengatakan pada Senior Santora bahwa Anda tertarik pada kasus ini, dan juga bahwa Anda bisa menyimpan rahasia. Berani juga kau berkata begitu, kata Mr. Hitchcock sambil membuka map. Sementara ketiga remaja itu menunggu tanpa berbicara, Mr. Hitchcock membaca catatan yang diketik oleh Bob mengenai kasus cermin berhantu. Akhirnya, sutradara terkenal itu selesai membaca halaman paling akhir. Kini ia menoleh ke arah Jupiter. Kurasa kau bisa menebak apa rahasia yang ada pada cermin itu setelah mendengar tentang adanya sebuah foto, katanya. Begitu pula di mana foto itu disembunyikan. Memang, jawab Jupiter. Ketika Seno Santora bercerita tentang pamannya yang diperas dengan sebuah foto sebagai alat, saya langsung tahu, oh pasti foto itu ada negatifnya, yang disembunyikan di salah satu tempat. Karena cermin sudah kami periksa dengan cermat, sampai dibongkar segala, maka satu-satunya tempat yang mungkin hanyalah di balik label-label yang ada di belakangnya. Label-label itu seperti yang biasa dipasang tukang reparasi perabot. Manolos memindahkan foto dan artikel koran-koran yang dikatakannya merupakan bukti itu ke mikrofilm. Karena negatif yang biasa ukurannya terlalu besar, tidak bisa disembunyikan di balik label seperti itu. Setiap tahun, dilepaskannya mikrofilm itu dari label yang menutupi. Lalu dibuatnya kopi foto yang baru untuk kemudian disampaikan pada Presiden Garcia. Sementara ini kami sudah mendengar bahwa Manolos memiliki kamar gelap untuk mencetak foto di rumahnya. Setelah mencetak kopi baru, mikrofilm itu disembunyikannya lagi di bawah label baru. Saya rasa label-label itu dicurinya, atau bisa juga sengaja disuruh cetak olehnya. Aku heran kenapa ia begitu mempercayai Juan Gomez, kata Mr. Hiscock. Padahal orang itu kan jelas-jelas bajingan. Apa sebabnya Manolos membiarkan Gomez tahu bahwa bukti-bukti itu disembunyikan di balik cerminnya itu? Tentang itu kita tak akan mungkin bisa mengetahuinya dan pasti, kata Jupiter. Gomez tetap membisu. Mungkin Manolos berhasil menjinakkan Gomez dengan janji bahwa rahasia itu kapan-kapan akan diwariskan padanya. Bisa juga Gomez selama itu cuma menduga-duga saja bahwa cermin itulah sumber kekuasaan Manolos. Mungkin Gomez membantu Manolos mengambil mikrofilm itu setiap tahun. Walau saya yakin, ia tak akan mungkin diizinkan melihat apa yang dilakukan sesudah itu. Repot sekali, padahal hanya menyangkut sebuah mikrofilm saja, kata sutradara itu. Ia kan bisa menyembunyikannya di mana saja. Manolos itu ternyata hebat daya fantasinya, kata Jupiter Jones. Perbuatannya mengandung semacam keindahan, walau keindahan yang tidak patut ditiru. Mulanya cermin itu dipergunakannya untuk menyebabkan seorang gadis pelayan yang malang di Madrid mau melakukan kejahatan. Kejahatan itu kemudian disalahgunakan oleh Manolos untuk melancarkan tuduhan palsu terhadap Garcia. Dan bukti yang memberatkan kedudukan Garcia kemudian disembunyikannya di belakang cermin itu juga. Memang indah, kata Mr. Hiscock. Lalu apa, kata polisi tentang segala urusan ini? Mereka beranggapan, Gomez itu orang sinting, kata Pete. Dan bisa dipastikan bahwa tidak ada yang akan membantah anggapan itu. Biar saja ia dikira gila. Mr. Hiscock mengganggu. Dan aku yakin, polisi akan membiarkan Gomez terkurung selama waktu yang tidak bisa dibilang sebentar. Tapi coba katakan, bagaimana caranya sampai Gomez bisa tahu hotel di mana Santora menginap? Dan kenapa Santora bisa muncul tepat pada waktunya di gudang yang di San Pedro itu? Senior Santora dan Gomez keduanya sama-sama saling membuntuti, kata Jupe menjawab. Keduanya sama-sama khawatir. Jangan-jangan lawan berhasil lebih dulu memperoleh cermin itu. Menurut dugaan kami, Gomez bisa tahu bahwa Santora datang karena ia terus mengamati rumah Mrs. Danley. Mungkin ia melihat Santora datang ke sana, lalu setelah itu membututinya sampai ke hotel. Ia tahu bahwa Santora pasti akan berusaha merintangi niatnya. Karena itu ia mendului dan menyerang Santora. Sebenarnya Santora mengetahui di mana Gomez tinggal dengan cara yang tidak sempat kami lakukan. Ia menyewa mobil lalu berkeliaran di kawasan Silver Lake, sampai berhasil mengetahui tempat tinggal sepupu Gomez di situ. Dari situ ia membuntuti Gomez. Dengan cara itu ia jadi tahu tentang rumah kosong di tanah yang dulunya perkebunan di lembah San Fernando. Tapi ia tidak tahu apa sebabnya orang yang dibututinya itu menaruh minat pada rumah itu. Pada hari ia diperbolehkan meninggalkan rumah sakit, ia berhasil menemukan Gomez di rumah tua itu.
Tapi ia tidak menduga bahwa Jeff ada di dalam. Santora hanya melihat mobil Gomez yang diparkir di depan, dan yang kemudian dibuntutinya sampai di San Pedro. Senior Santora bernasib mujur, karena bisa saja Gomez membunuhnya, kata Mr. Hitchcock. Tapi bagaimana dengan tukang sulap itu? Bagaimana dengan Baldini? Aku rasa-rasanya pernah mendengar nama itu. Jupiter Jones terkekeh pelan. Santora tahu siapa Baldini, karena pernah melihatnya mengadakan pertunjukan di Rufino. Baldini itu banyak kemahirannya, antara lain bisa meloloskan diri, entah dengan cara bagaimana. Kata Santora, ia pernah melihat Baldini di borgol dan dilibat dengan rantai yang kemudian dikunci dengan beberapa gembok. Tapi dalam 3 detik saja, ia sudah bebas kembali. Semua kunci berhasil dibuka olehnya dalam waktu singkat itu. Santora merasa yakin Baldini pasti sanggup memasuki rumah Mrs. Darnley yang begitu kokoh pengamanannya. Santora menemukan Baldini dengan cara yang gampang sekali. Diteleponnya agen-agen yang menjadi perantara pertunjukan untuk klub malam, sampai akhirnya ia menemukan agen yang mewakili kepentingan Baldini. Mulanya ia berniat menyuruh Baldini menyelinap keluar masuk rumah itu, untuk pura-pura menjadi hantu cermin di situ. Tapi Baldini ternyata kenal dengan Dragster. Ia juga tahu tentang pintu rahasia di dinding ruang perpustakaan, serta bilik tersembunyi yang ada di bawahnya. Baldini masuk ke rumah Mrs. Darnley, lalu tinggal di situ selama masih diperlukan. Imbalan yang diberikan Santora padanya cukup besar jumlahnya. Dan kecuali itu, Santora juga mengatakan bahwa penyaruan itu hanya keisengan semata-mata untuk mempermainkan Mrs. Darnley. Kasihan Baldini, ketika kami menemukan pintu rahasia di dinding itu, lalu menuruni tangga yang ada di belakangnya, ia tidak mau tahu lagi apakah itu keisengan atau bukan. Ia langsung lari. Sesudah itu, ketika sudah berhasil meloloskan diri dari rumah Mrs. Darnley yang terkunci rapat, ia menarik kesimpulan bahwa ia terlibat dalam urusan yang rupanya terlalu berat baginya. Ia cepat-cepat pindah dari tempat pemondokannya, lalu menyembunyikan diri. Ia tidak mau lagi berurusan dengan kami, begitu pula dengan Santora. Tapi kini Mrs. Darnley sudah memaafkannya. Ia memasang iklan pemberitahuan di majalah Variety dan di Hollywood Reporter, agar Baldini tahu bahwa urusan itu sudah beres. Tukang sulap itu akan ikut hadir pula dalam perjamuan makan yang diadakan Mrs. Darnley. Ia akan datang dengan jubah Dragstar untuk memperagakan pertunjukan Dragstar yang gemilang. Ia akan menghilang lewat pintu rahasia itu. Pintu itu mestinya sangat kokoh buatannya, kata Mr. Hitchcock. Ingin juga aku melihatnya. Anda akan bisa melihatnya jika menghadiri undangan itu, kata Pete menjanjikan. Asik kata Alfred Hitchcock. Dan kurasa Henry Anderson, pemuda tukang roti yang hebat itu, kan tidak sampai mengalami kesulitan dengan majikannya ya. Sama sekali tidak. Segala petugas polisi yang mengepung gudang di San Pedro waktu itu rupanya kemudian merasa lapar. Mereka memborong semua roti dan kue-kue yang dibawanya. Tentu saja majikannya sangat senang ketika ia kembali dengan mobilnya sudah kosong. Pete tertawa nyengir, lalu meneruskan. Tapi kini Henry menganggap pekerjaan sebagai tukang roti itu terlalu membosankan, karena tidak ada serunya. Ia sekarang ingin menjadi detektif swasta. Mrs. Darnley sudah berjanji untuk sejauh mungkin menolongnya ke arah itu. Hebat, kata Mr. Hitchcock. Dan kalian tadi benar. Segala hal yang kalian berikan padaku akan tetap kurahasiakan. Jika kalian berniat akan menerbitkan kisah kasus ini sebagai buku, aku yakin kalian juga akan melakukan hal yang sama. Demi nama baik negara yang terlibat, kalian harus mengubah namanya. Itu sudah pasti, kata Jupiter Jones berjanji. Lalu jika aku hadir dalam perjamuan makan itu, apakah aku juga akan bisa melihat cermin berhantu yang diributkan dalam kasus ini? Tanya Mr. Hitchcock. Jupiter mengangguk. Tapi tidak lagi digantungkan di ruang perpustakaan, katanya. Soalnya, Senora Santora akan datang dari Rufino, sedang ia benci sekali pada cermin itu. Karenanya, Mrs. Darnley lantas menyuruh agar cermin itu ditaruh saja di bilik yang tersembunyi di bawah lantai itu. Saya rasa Mrs. Darnley sekarang juga tidak suka lagi pada alat pengaca itu. Gara-gara cermin itu, nyaris saja ia kehilangan Jeff. Lagi pula, Jupiter Jones tidak melanjutkan kalimatnya. Pandangannya menerawang. Kau kan tidak berniat mengatakan bahwa Mrs. Darnley merasa ngeri? Tanya Mr. Hitchcock. Bukan itu. Tapi Gomez kan mengatakan bahwa ia melihat sesuatu di dalamnya. Dan, kemudian orang itu ditimpa bencana kan? Kini ia meringkuk di penjara, begitu waktu yang lama. Kalau kalian sendiri, bagaimana pendapat kalian mengenai cermin itu? Tanya Mr. Hitchcock. Jupiter tersenyum. Menurut saya, cermin itu jeleknya luar biasa. Dan jika saya pemiliknya, saya juga akan menyembunyikannya di kolong rumah.